Kak Yoga, kok mabar mulu sih? Kak, hari Minggu itu waktunya buat mabas. Seru deh kak. HP-nya taruh deh kak. Kita ditunggu itu sama adik-adik di rumah. Iya, bentar ya kak, bentar ya kak. Nah, daripada nunggu lama-lama nih, kita sapa adik-adik dulu yuk. Yuk. Halo adik-adik. Bagaimana kabar hari ini? Pada sehat semua kan? Pastinya dong. Adik-adik di rumah udah ganteng-ganteng, cantik-cantik, udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kak, sebelum kita mulai ibadahnya, kita perkenalkan diri dulu nih. Nah, nama kakak Yoga. Pasti udah pada kenal dong. Sama kakak, Kak Deon. Nah, kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu 13 September. Kak, tema hari ini apa kak? Tema hari ini itu berani dan percaya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu puji-pujian. Judulnya, Di Sini Senang, Di Sana Senang. Di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kak Yoga di mana? Kak? Kak Yoga? Kak Yoga? Kak Yoga di mana ya? Kak Yoga? Kok Kak Yoga gak ada ya? Kak Yoga tadi dicariin tahu. Kita kan mau berdoa, aku yang berdoa ya. Enggak kakak, aku aja dulu kak. Please. Ya udah deh, Kak berdoa, Kak Yoga yang berdoa. Ya, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sekarang kami ingin memulai ibadah ini Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini bisa menjadi berkat dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau menaikkan satu lagu pujian, judulnya Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, kita mau mendengarkan cerita Alkitab yang diceritakan oleh Tante Yanti. Ayo kita baca. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu Pauk Immanuel Kopassus Cijantung. Pastinya semua sudah mandi ya. Tuh, udah ganteng, udah cantik, semuanya siap untuk beribadah, siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi dulu. Tanganku ada dua, tahu kan lagunya? Tanganku ada dua, 5 jarinya, kususun dan kulipat, lalu aku berdoa. Tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami melewati satu malam. Pagi ini Tuhan,
kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami agar kami semakin cinta Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami, adik-adik Sekolah Minggu POK Immanuel Kopassus. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, sebelum kakak membaca firman Tuhan dan menceritakan firman Tuhan, ada baiknya kita kenalan dulu. Siapa yang udah kenal? Nama kakak Kayanti Siagian. Dulu kakak pernah mengajar sekolah minggu bersama-sama dengan Kak Hana, Kak Ninis, Kak Tiwi, dan Kak Marta. Ya, jadi baiklah sekarang kita membaca firman Tuhan. Siapa yang sudah memegang Alkitab? Mari kita buka dari Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Silakan diambil Alkitabnya. Kita buka Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Yang sudah dapat kita baca sama-sama ya. Judul perikop kita minggu ini, menyeberangi Laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik, meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka, dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta
dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Cukup panjang ya ceritanya. Tadi judulnya tentang menyeberangi laut Teberau. Dan tema kita hari ini adalah percaya dan berdoa. Nah, adik-adik sekolah minggu, cerita hari ini adalah tentang bagaimana Musa diutus oleh Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Tuhan memakai Musa untuk membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Mari kita lihat slide yang pertama. Ketika bangsa Israel sampai di padang gurun dan di tepi laut Teberau, tentara Mesir mengejar kembali bangsa Israel karena ternyata Raja Firaun berubah pikiran. Yang tadinya dia mengizinkan Musa membawa bangsa Israel, tiba-tiba berubah pikiran karena dia berpikir, nanti siapa yang akan menjadi budak di Mesir kalau bangsa Israel sudah kembali ke Kanaan. Akhirnya dia menyiapkan 600 kereta yang terpilih beserta perwira tentara untuk mengejar bangsa Israel. Nah, pasti bangsa Israel ketakutan. Mereka panik. Bayangkan, gak mungkin mereka berenang melewati laut Teberau, karena di situ ada opa-opa, ada oma-oma, ada anak kecil, ada bayi. Bagaimana mungkin mereka bisa menyeberangi laut Teberau? Mulailah mereka bersungut-sungut. Mereka marah kepada Musa. Mengapa kami dibawa ke sini? Mengapa kami dibawa keluar dari tanah Mesir? Kalau sampai di sini pun nanti kami bisa mati. Karena tentara Mesir akhirnya mengejar kami. Di depan kami ada laut. Bagaimana kami bisa lewat? Dalam kepanikan seperti itu, Musa berkata lewat firman Tuhan tadi yang kita baca, Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Janganlah takut, kata Musa. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Itu kata-kata Musa. Lalu di ayat yang ke-15 berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Angkatlah tongkatmu, katanya. Ya, angkatlah tongkatmu dan belahlah air laut itu. Akhirnya air lautnya terbelah dengan menggunakan apa tadi? Tiupan angin keras dari timur. Jadi ketika Musa mengangkat tongkatnya, ada tiupan tiupan keras dari angin keras dari timur, terbelahlah laut itu menjadi dua, seolah-olah menjadi tembok di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Lalu bangsa Israel mulai berjalan mengikuti Musa melewati laut Teberau di tanah yang kering. Tuh, mereka berjalan di tengah-tengah air, kiri kanannya mereka air, karena air lautnya sudah terbelah.
Ya, ketika mereka sudah mencapai ujung dari Laut Teberau, tentara Mesir mulai masuk mengikuti mereka mau mengejar bangsa Israel. Nah, tetapi Tuhan tetap menyertai dan menolong bangsa Israel. Sehingga kereta itu rodanya menjadi miring dan jalannya seperti berat, lambat. Nah, di saat itu Tuhan kembali berseru kepada Musa, "Angkat lagi tongkatmu dan berbaliklah air itu yang tadinya sebagai tembok di kiri dan kanan." Ketika bangsa Israel sudah sampai di ujung, tentara Mesir masih di tengah laut, air itu menutup kembali. Bayangkan bagaimana kejadiannya dengan tentara Mesir. Mereka tenggelam. Mereka masuk ke dalam air, semuanya terbawa oleh arus. Nah, adik-adik, ketika sampai di seberang, bangsa Israel bersuka cita karena Tuhan telah menyelamatkan mereka. Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia akan menolong tepat pada waktunya. Nah, adik-adik sekolah minggu, bagaimana pada saat kalian sekarang di masa pandemi ini? Belajarnya online kan dari rumah? Apakah kalian menemukan kesulitan dalam belajar dari rumah? Misalnya, mama papa sibuk bekerja, kalian mengerjakan tugas sendiri, mengerjakan PR sendiri. Kira-kira kalau ada kesulitan, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian bersungut-sungut atau marah seperti bangsa Israel tadi? Atau kalian percaya dan berdoa bahwa Tuhan akan menolong kalian untuk dapat mengerjakan tugas sekolah kalian dengan baik? Kira-kira anak sekolah minggu Bob Immanuel Kopassus akan marah-marah, bersungut-sungut, atau berdoa dan berusaha? Pasti yang kedua. Pasti anak-anak sekolah minggu akan berdoa dan berupaya untuk bisa menyelesaikan tugas sekolah dengan sebaik-baiknya. Kalau lagi diajarin mama atau papahnya, didengarkan ya. Kakak tahu pasti kalian kesulitan karena mama dan papa tidak pengalaman menjadi guru kalian di rumah, tetapi mereka berusaha untuk mendampingi kalian. Jadi kalian harus menghargai upaya dan usaha orang tua kalian dalam memberikan pengajaran di rumah. Dalam kondisi saat ini kalian harus bersabar ya. Nah, supaya walaupun belajar dari rumah, tetapi kalian bisa mendapatkan nilai yang baik. Tema kita hari ini, percaya dan berdoa. Bagi anak-anak sekolah minggu, apapun kesulitan yang kalian hadapi, kalian harus berdoa. Terus berusaha nggak? Pasti harus ya. Kalau tidak ada usaha, maka hanya berdoa saja semua bisa datang. Harus ada usaha ya. Kalau mau dapat nilai baik, harus belajar dengan rajin ya. Nah, adik-adik sekolah minggu Bob Immanuel Kopassus Cijantung, demikianlah cerita firman minggu hari ini tentang bagaimana Nabi Musa berhasil membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sebelum kita mengakhiri cerita hari ini, yuk kita nyanyi sama-sama lagu Bagaimana Cara Musa Melewati Laut Kosong. Yuk semua ikut nyanyi ya. Tahu kan lagunya? Kita nyanyi sama-sama ya. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan
bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan, bagaimana caranya? Allah perintahkan angin bertiup terus menerus, terbelah laut, Musa berjalan di atas tanah kering. Oke, adik-adik sekolah minggu, terima kasih karena sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ya, nah Kadion, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan nih. Nah, Kadion tahu nggak sih tujuannya dari firman itu? Oh, tahu dong Kak. Musa mengajak bangsa Israel berjuang keluar dari tanah Mesir. Musa tidak takut, tapi dia berani dan percaya bahwa Tuhan akan menolong Musa. Nah, Kak Yoga juga harus berani. Adik-adik di rumah juga harus berani dan percaya ya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita semua. Nah, adik-adik, sekarang waktunya persembahan. Adik-adik bisa transfer dan minta ke orang tuanya di sini nomornya nih. Nah Kak, kita juga bisa nolong orang loh Kak walaupun kita di rumah. Kak, gimana caranya Kak? Nah, cara itu ada di sini nih Kak, di sini. Wah, Jangan lupa dikonfirmasikan ya. adik-adik, sekarang kita ingin menyanyikan untuk yang berulang tahun dari tanggal 7 September sampai 13 September 2020. Kita nyanyi yuk Kak. Lagunya apa Kak? Lagunya itu diambil dari Amsal 3 ayat 16. Yuk nyanyi sama-sama. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Adik-adik, kita mau berdoa syafaat yang dipimpin oleh Tante Yanti. Mari kita satu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati anak-anak sekolah minggu di dalam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah anak-anak sekolah minggu semakin yakin dan percaya, serta senantiasa berdoa untuk mengharapkan pertolongan hanya dari Tuhan saja. Berkati anak-anak sekolah minggu dalam masa pandemi ini Tuhan, dalam mereka belajar online dari rumah. Berikan mereka kepintaran, kesabaran, juga kesehatan. Biarlah anak-anak sekolah minggu boleh mendapatkan nilai-nilai yang terbaik di sekolah mereka. Berkati orang tua mereka Tuhan yang senantiasa melindungi, menemani mereka di rumah. Biarlah Tuhan memberikan kesabaran juga bagi kedua orang tua anak-anak sekolah minggu, bahkan memberikan kesehatan kepada kami semua. Inilah permohonan kami, inilah syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih dalam posisi berdoa, kita akan menyanyikan Bapa terima kasih. Terima
adik-adik sekolah minggu, sampai jumpa kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ya kak, kita udah di penghujung acara nih kak. Gimana dong kak? Gak apa-apa kak, kita kan akan ketemu lagi di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Oke deh kak, kita pamit dulu ya kak. Ayo, Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.